Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas K013, Akuntansi Keuangan Menengah, akan mepresentasikan exercise week 10. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indra Mahputra dengan NP Mahir 238. Yang kedua ada saya sendiri, Valentino Ardiansyah dengan NP Mahir 239. Yang ketiga ada Rehan Rafif Ramadan dengan NP Mahir 274. Yang keempat ada Erlin Febriana Zanetti dengan NP Mahir 315. Dan yang terakhir ada Dea Kanza Hayu Ramadana dengan NP Mahir 423. Soalnya, pada tanggal 1 November 2023, Tiny Ten mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 di atas tanah seharga 100 juta, dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. 1 Januari 2023 sebesar 210 juta, 1 Maret 2023 sebesar 300 juta, 1 Mei 2023 sebesar 540 juta, dan 31 Desember 2023 sebesar 450 juta, totalnya 1.500.000.000 juta. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tiny Ten memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tiny Ten secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Yang pertama itu bunga 15%, hasil bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung, tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Dan utang Tiny Ten lainnya itu yang pertama, bunga 10%, hasil bayar 5 tahun, tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Yang kedua, bunga 12%, obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Diminta A. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Dan C. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Soal A itu menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Dengan rumus dasarnya, pengeluaran dikali bulan terpakai dibagi 12. Dibagi 12 karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, pada bulan Januari, itu pengeluarannya itu 210 juta, dikali 12, dibagi 12, hasilnya 210 juta. Pada bulan Maret, 300 juta, dikali 10, dibagi 12, hasilnya 250 juta. Mei, 540 juta, dikali 8, bagi 12, hasilnya 360 juta. Desember, 450 juta, dikali 0, dibagi 12, hasilnya 0. Maka total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang itu 210 juta, ditambah 250 juta, ditambah 360 juta, ditambah 0, hasilnya 820 juta. Oke, soal berikutnya soal B. Pertama, kita cari dulu bunga dari utang konstruksinya terlebih dahulu, yaitu 750 juta dengan bunga 15%. Dikalikan, ketemunya 112.500.000 untuk bunga utang konstruksinya. Nah, selanjutnya kita cari dulu pengeluaran rata-rata tertimbang dikurangi dengan utang konstruksinya tadi. Ketemunya 820 juta dikurangi 750 juta. Nah, ketemunya 70 juta. Selanjutnya kita cari bunga rata-rata utang lain, yaitu ada 550 juta dengan bunga 10%. Ketemunya bunganya 55 juta. Selanjutnya 600 juta dengan bunga 12%. Ketemunya 72 juta. Jadi total bunganya 55 juta ditambah dengan 72 juta. Ketemunya 127 juta. Sedangkan total utangnya 550 juta ditambah dengan 600 juta, ketemunya 1.150 juta. Selanjutnya kita mencari rata-rata bunga, yaitu dengan menghitung total bunga dibagi dengan total utang, yaitu 127 juta dibagi dengan 1.150 juta. Ketemunya 11,04%. Sedangkan bunga sisanya tadi kan ada 70 juta. Dikali dengan 11,04%, ketemunya 7.728.000. Nah, kita totalkan bunganya, yaitu bunga awal tadi yaitu sebesar 112.500.000 ditambah dengan 7.728.000. Ketemunya total bunganya yaitu 120.228.000. Soal C, total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Bunga utang spesifik 750 juta dikali 15%, 112.500. Bunga wesel umum 550 juta kali 10% sama dengan 55 juta.
bunga obligasi umum 600 juta dikali 12%, 72 juta. Total bunga sembunyinya dari 112.500.000 ditambah 55 juta ditambah 72 juta. Hasilnya 239.500.000. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal dari acquisition of property, plant, dan equipment. Dengan contoh, PT Indramaha membeli sebuah mesin dengan harga 600 juta rupiah dan memperoleh diskon pembelian sebesar 40 juta rupiah. Selain itu, perusahaan mengeluarkan ongkos kirim sebesar 25 juta rupiah dan biaya instalasi sebesar 25 juta rupiah. Agar mesin siap digunakan, perusahaan juga mengeluarkan biaya pelatihan karyawan sebesar 10 juta rupiah terkait penggunaan mesin. Dan diminta yang pertama, hitung biaya perolehan mesin. Yang kedua, tentukan biaya mana yang dikapitalisasi dan dibebankan. Yang ketiga, disuruh membuat jurnal yang diperlukan. Untuk yang pertama yaitu kita mencari biaya perolehan mesin. Untuk mencarinya kita perlu menambahkan harga mesin tadi 600 juta, kita kurangi dengan diskon pembelian sebesar 40 juta. Lalu kita tambah dengan ongkos kirim sebesar 25 juta dan biaya instalasi sebesar 25 juta. Sehingga diperoleh hasil akhir biaya perolehan mesinnya yaitu 610 juta. Lalu yang kedua ada tentukan biaya mana yang dikapitalisasi dan dibebankan. Untuk biaya yang dikapitalisasi ada harga beli setelah diskon yaitu dan ongkos kirim serta biaya instalasi karena ini berhubungan dengan aset. Sedangkan biaya pelatihan karyawan ini tidak berhubungan dengan aset makanya itu dibebankan. Serta soal ketiga yaitu buat jurnal yang diperlukan. Ini kita memerlukan dua jurnal yaitu jurnal perolehan mesin dan jurnal biaya pelatihan. Untuk jurnal perolehan mesinnya, jurnalnya mesin bertambah di debit sebesar 610 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 610 juta. Lalu ada jurnal biaya pelatihan dengan jurnalnya beban pelatihan bertambah di debit sebesar 10 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu ada membahas soal tentang disposal of property, plant and equipment. Jadi di sini ada soal PT Maju Jaya memiliki sebuah mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2026, perusahaan itu memutuskan untuk menjual mesin tersebut. Nah, berikut ada data terkait mesinnya. Yang pertama, harga perolehan mesin itu sebesar 505 juta, kemudian akumulasi penyusutan sampai tanggal penjualan itu 305 juta, kemudian nilai buku mesin pada tanggal penjualan itu belum diketahui, jadi kita nanti menghitung terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu mesin dijual dalam 3 kondisi harga jual yang berbeda. Yang pertama itu dijual sebesar nilai buku. Kemudian dijual di atas nilai buku sebesar 250 juta dan dijual di bawah nilai buku sebesar 150 juta. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal untuk masing-masing kondisi penjualan mesin tersebut. Nah, yang pertama tadi kan belum diketahui nilai bukunya, jadi kita menghitung dulu. Nah, rumusnya itu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu 505 juta dikurangin 305 juta menghasilkan 200 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung di 3 kondisi tadi. Yang pertama kan dijual sebesar nilai buku. Itu sebesar 200 juta kan tadi. Jadi kita mencatat di jurnalnya itu kas sebesar 200 juta di debit dan akumulasi penyusutan sebesar 305 juta di debit dan mesin sebesar 505 juta di kredit. Nah, selanjutnya itu kan kondisi saat dijual di atas nilai buku yaitu sebesar 250 juta. Nah, kita menghitung labanya yaitu 250 juta dikurangin 200 juta dari nilai buku tadi. Nah, hasilnya itu kan 50 juta. Jadi jurnalnya itu kas 250 juta pada debit dan akumulasi penyusutan 305 juta pada debit, mesin 505 juta di kredit dan laba penjualan aset tetap itu 50 juta di kredit. Nah, yang kondisi terakhir itu dijual di bawah nilai buku yaitu sebesar 150 juta. Nah, kita menghitung kerugiannya yaitu 200 juta dikurangin 150 juta. Hasilnya itu 50 juta. Jadi pada jurnalnya mencatatnya yaitu yang pertama kas itu 150 juta pada debit. Kemudian rugi penjualan aset tetap itu 50 juta pada debit dan akumulasi penyusutan itu 305 juta di debit dan mesin itu 505 juta di kredit. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut kita bisa mengetahui bahwa saat dijual sebesar nilai buku itu tidak ada kerugian ataupun tidak ada
keuntungan, laba. Nah, tapi saat dijual di atas nilai buku itu nanti akan menghasilkan laba. Jika dijual di bawah nilai buku itu akan menghasilkan kerugian. Sekian yang dapat kami presentasikan. Bila terdapat salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.